Sangat rentan karena ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa mereka yang disebut kelompok lanjut usia, kemudian ada anak-anak, ada mereka yang sedang dalam usia kehamilan, terus mereka juga yang faktor dalam keadaan ekonomi kurang atau miskin. Kami Lab 45 juga sudah melakukan analisis yang dari media daring dan menemukan kurang lebih itu masih ada 24.920 pemberitaan kekerasan seksual yang terjadi dari bulan Januari sampai dengan bulan April ini. Padahal ini lagi kondisi kenormalan baru, lagi dalam masa pandemi, tapi justru angka kekerasan tuh masih ada banyak terjadi. Oleh karena itu kita masih disebut kelompok rentan. Masalah ini juga terjadi tidak hanya kekerasan seksual saja untuk perempuan, tapi juga ada kekurangan gizi pada anak, dan yang terakhir itu ada masalah kesehatan perempuan atau kesehatan reproduksi terhadap perempuan. Kenapa kalau gizi kepada anak tuh juga disebut masalah perempuan biasanya? Karena anak itu sudah menjadi tanggung jawab perempuan secara harfiah dan secara prinsipnya. Jadi kekerasan seksual, tadi ada 3, kekerasan seksual, gizi pada anak, dan kesehatan reproduksi ini juga sangat lekat dengan perempuan. Kita juga ada data tambahan dari Badan Pusat Statistik bahwa di Indonesia dari 34 provinsi juga bisa dilihat bahwa angka ketimpangan gender ini masih tinggi dan kerap terjadi, dan bisa dilihat semakin ke kanan atau daerah yang paling timur di sini bisa dilihat masih lebih tinggi lagi, yaitu ada NTB atau Nusa Tenggara Barat. Jadi walaupun perempuan itu rentan atau mereka tuh dianggap lemah, mereka juga dianggap tidak berdaya, tapi pernah nggak sih kebayang kalau nggak ada perempuan itu justru gimana gitu kan? Karena biasanya perempuan tuh memiliki beban yang memang ganda. Mereka harus menjaga keutuhan di rumah tangga, mereka juga punya tanggung jawab gimana biar bisa memenuhi kebutuhan ekonomi atau mencari nafkah di luar sana. Tapi di sini hebat banget karena selama masa pandemi perempuan justru lebih banyak antusiasnya. Bisa dilihat juga di sini ada data-data yang sudah kami tampilkan. Ada beberapa pemberitaan, contohnya ada peran perempuan melakukan pengembangan ekonomi dan keuangan, dan ini sangat didukung oleh Bank Indonesia. Selain itu, di sini juga bisa dilihat ada pengusaha perempuan yang mengangkat ekonomi 100 keluarga karyawan. Jadi selama masa pandemi justru kekompakannya perempuan di sini dapat lebih dirasakan bersama-sama, walaupun mereka mungkin tadi disebut rentan dan mungkin masih suka dianggap sebelah mata, tapi mereka justru bisa melakukan pengembangan dari mulai usaha-usaha kecil yang akhirnya didukung juga dari program-program UMKM sampai akhirnya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan, dan bahkan ada salah satu hal lain juga di sini bisa membuat unicorn modest Muslim Fashion Indonesia yang udah sempat dirilis selama masa pandemi kemarin. Jadi kolaborasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan tentunya kelompok-kelompok perempuan agar bisa menghapuskan stigma tadi sebagai kaum rentan atau kelompok rentan, itu yang pertama adalah mungkin memprioritaskan RUU PKS yang selama ini udah lumayan keras diperjuangkan, karena sama-sama kita tahu juga masalah yang paling tinggi ini kan adalah kekerasan seksual. Mungkin dengan adanya RUU PKS yang nanti diprioritaskan sesegera mungkin, masalah-masalah kekerasan seksual ini bisa lebih landai dan kami harap itu tidak ada terjadi lagi ke depannya. Kemudian yang kedua, mungkin rencana Kemendikbud atas kebijakan pembelajaran tatap muka ini juga perlu didukung. Kami rasa ini dari pemerintah juga berupaya sudah 1 tahun
setengah ini, hampir masuk ke 1,5 tahun, anak-anak belajar di rumah, di mana beban seorang perempuan atau ibu itu menjadi benar-benar ganda. Mereka yang mungkin tadinya bisa berusaha, bisa berwirausaha dan melakukan yang lain-lain, saat ini mereka juga harus fokus untuk pendidikan anaknya di rumah. Oleh karena itu ini mungkin masih perlu dikaji lagi, tapi ini juga menjadi sebuah upaya pemerintah untuk membiarkan anak-anak sekolah masuk lagi, sehingga bisa meringankan beban ibu di rumah. Dan yang terakhir, tentunya itu ada program Bangga Kencana, karena selama masa pandemi, tadi juga ada beberapa berita menunjukkan bahwa angka kematian ibu saat melahirkan masih tinggi terjadi. Jadi sehingga dengan program Bangga Kencana ini, atau program kita lebih kenal keluarga berencana, kedepannya itu bisa mendorong pengetahuan perempuan, pengetahuan pasangan-pasangan suami istri dalam rumah tangga, biar lebih bisa menjaga agar tidak terjadi kejadian-kejadian seperti itu lagi. Selain bisa mengatasi kematian pada ibu yang sedang melakukan proses kelahiran, program Bangga Kencana juga bisa menjadi solusi untuk mengurangi angka kekurangan gizi kepada anak yang nantinya akan menjadi calon-calon anak terutama di 1000 hari pertama kelahiran. Nah, oleh karena itu di sini perempuan sebenarnya bisa hadir sebagai solusi sih, bukan justru dikelompokkan lagi menjadi sebuah kelompok yang rentan, melainkan sebagai solusi, karena memang perempuan memiliki sebuah kesempatan yang luar biasa gitu. Jadi mereka bisa menjaga kebutuhan dan keutuhan rumah tangganya, tapi mereka juga bisa berinovasi gimana untuk membuka peluang untuk mencari pendapatan atau ekonomi tambahan di luar sana. Jadi perempuan bisa hadir sebagai solusi.